Oke, lanjut. Marta, bisa diulang lagi. Jangan lupa ingetin buat on cam. Ya. Shalom teman-teman remaja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Apa kabarnya hari ini? Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, dimohon untuk teman-teman untuk on cam ya. Kita akan mulai ibadah kita minggu hari ini dengan menyanyikan lagu Lingkupiku. Adik-adik diundang bangkit berdiri, kita akan menerima votum dan salam. Pertolongan kepada kita hanya di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Sebagai umat yang dikasihi Tuhan, tentu kita sangat merindukan kasih Tuhan yang nyata di dalam keseharian kita. Namun terkadang kita merasa bahwa Tuhan tidak mengasihi kita karena Ia membiarkan kita hidup di dalam cobaan yang berat. Kita sering meragukan rangkulan kasih-Nya yang melingkupi diri kita dengan hidup tidak sesuai dengan firman-Nya. Mari membuka diri dan hati kita di hadapan Allah. Biarkan Allah melihat ke dalam hati kita, diberi kesempatan untuk berdoa secara pribadi. Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadirat-Mu untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, baik yang kami sengaja maupun tidak sengaja. Kami sering menyakiti hati Tuhan dengan kata dan juga perbuatan kami. Ampunilah dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman semua diundang untuk bangkit berdiri. Bagi kita yang sudah mengakui segala dosa yang di hadapan Allah, terimalah berita anugerah yang diambil dari 1 Korintus 1 ayat 30. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Semuanya dipersilakan duduk. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Penatua Eva. Tapi sebelumnya mari kita mendengarkan kembali satu pujian Ku Percaya Janji-Mu. Sungguh besar setiamu,
Adik-adik dipersilakan untuk duduk. Mari kita siapkan Alkitab kita dari 1 Samuel 17 ayat 20 sampai 39. 1 Samuel 17 ayat 20 sampai 39. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau pada hari Minggu pagi ini kami boleh datang ke hadirat Tuhan. Kami mau mengisi hidup kami, Tuhan, dengan firman Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan dari waktu ke waktu senantiasa memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Kami manusia yang lemah dan penuh dengan kekurangan. Oleh karena itu, biarlah kami mendekat kepadamu, berlutut kepadamu, selalu hadir setiap saat bersama Tuhan, sehingga hidup kami diperbaharui oleh Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Amin. Kita membaca dari 1 Samuel 17, ayat 20 sampai 39. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya lah kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi, seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat seorang pedang. Orang Israel dan orang Filistin itu mengatur barisannya, barisan berhadapan dengan barisan. Lalu Daud menurunkan barang-barangnya dan meninggalkannya di tangan penjaga barang-barang tentara. Berlari-larilah Daud ke tempat barisan, sesampai di sana ia bertanyalah ia kepada kakak-kakaknya, apakah mereka selamat. Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu, namanya Goliat, orang Filistin dari Gad, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga, dan Daud mendengarnya. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya, dan kaum keluarganya akan dibebaskannya dari pajak di Israel. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Rakyat itu pun menjawabnya dengan perkataan tadi. Begitulah akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan dia. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Tetapi jawab Daud, apa yang telah kuperbuat? Hanya bertanya saja. Lalu berpalinglah ia daripadanya kepada orang lain dan menanyakan yang sama. Dan rakyat memberinya jawaban kepadanya seperti tadi. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Adik-adik remaja yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema besar untuk bulan Juli ini adalah sekolah kehidupan. Tema minggu ini berjudul Freeze, Flight, or Fight. Dari 1 Samuel 17 ayat 20 sampai 39. Seorang motivator yaitu Mary Riana berkata, jangan pernah terbang ketika kalian menerima pujian, dan jangan pernah tumbang ketika kalian diremehkan. Kalau bicara tentang sekolah adik-adik, tentu kalian masih ingat, ya ketika kalian sekolah offline atau tatap muka, tentu kalian juga kangen ya dengan suasana itu. Kalian masih ingat apa yang kalian ingat tentang sekolah? Tentu PR, ulangan, ujian, tugas, dan lain-lain.
Manusia hidup itu juga seperti sekolah, adik-adik. Ada ulangannya, ada ujiannya, ada PR-nya, ada tugas-tugasnya. Ada yang terduga, ada yang tidak terduga. Seperti kalian mungkin ujian dadakan. Ada yang bikin nangis, tapi ada yang bikin senang pada akhirnya. Tentu kalian juga masih ingat ketika kalian menghadapi UTS atau UAS. Pasti mukanya sudah berbeda dengan biasanya. Mungkin yang tadinya anaknya cerewet bisa jadi pendiam. Atau anaknya yang tadinya jahil jadi alim. Mukanya sudah terlihat adik-adik kalau pada ulangan itu ya. Udah beda deh. Ada yang tegang, gelisah, dan lain-lain. Tapi wajah kalian pun akan kembali berubah ketika kalian sudah menyelesaikan UTS atau UAS itu. Ya, terlihat sekali kelegaan di wajah kalian. Ya, ada yang apalagi kalau hasil ujiannya itu baik atau nilainya tinggi. Hari ini adik-adik, kita mau membahas salah satu tentang masalah dalam sekolah kehidupan, yaitu diremehkan. Diremehkan atau direndahkan tentu bukanlah sesuatu yang menyenangkan. Semua orang nyaris terpancing emosinya saat diremehkan. Sebagai remaja yang juga masih suka disebut sebagai anak tanggung, mungkin kalian pernah merasakan bagaimana rasanya diremehkan. Baik itu tidak dianggap, pendapatnya tidak dihargai, bahkan kalian sampai mendapat bentakan ketika kalian mengemukakan pendapat. Oleh karena itu adik-adik, banyak dari remaja yang akhirnya malas untuk mengembangkan diri. Malas untuk jadi orang yang aktif. Seringkali pasif, menerima aja. Nanti juga dibentak. Nggak dianggap. Nah, ngapain nanti juga nggak dihargai. Seperti itu. Banyak juga yang takut untuk mengambil keputusan, takut untuk menghadapi masalah, rendah diri, dan mudah putus asa. Firman Tuhan hari ini ingin mengajak dan mengingatkan kita sebagai remaja, bagaimana menyikapi tentang sekolah kehidupan ketika kalian diremehkan. Mari kita kembali membuka Alkitab kita. Tentu dari kalian ingat dan tahu sejak dari sekolah minggu, bagaimana cerita Daud melawan Goliat. Goliat yang tinggi besar dan ukurannya mungkin seukuran raksasa, itu dikalahkan oleh seorang anak tanggung seperti Daud. Diceritakan sebelumnya Daud itu sehari-hari menggembalakan domba. Ya. Tapi dia bisa mengalahkan Goliat. Ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita Daud ini, adik-adik. Sebagai remaja, Daud juga seringkali dianggap sebelah mata, ya dipandang sebelah mata. Dia diremehkan dan tidak dipercaya, tidak dianggap. Tapi Daud itu menjadi orang yang setia dari hal-hal yang kecil. Kalian perhatikan, ketika Eliab mengatakan, "Mengapa engkau datang? Dengan siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun?" Ya, Daud tidak menganggap berapapun domba atau kambing yang diberikan atau dipercayakan kepadanya, dia melakukannya dengan setia. Ya, dia memeliharanya dengan baik, dia bertanggung jawab. Ya, dia juga berani melawan binatang buas yang ingin menerkam kambing dan dombanya itu. Daud tetap setia dengan perkara kecil. Dia tidak gengsi, dia tidak merasa malu hanya karena dia mengembalakan domba. Begitu juga Daud tidak marah atau emosi ketika Eliab melihat dan menegur dia karena bertanya-tanya kepada rakyat di sekitarnya. Juga setelah itu juga Saul meremehkan sikap Daud karena ingin melawan Goliat. Kalau nanti kalian baca di ayat selanjutnya. Daud bisa saja terbawa emosi, marah, lalu pergi dan tidak melakukan apa-apa. Seperti tema kita pagi ini, yaitu freeze atau flight. Ya, tapi bukan fight. Tapi Daud tetap memantapkan hati adik-adik. Ia maju, berjuang, dan akhirnya dia bisa mengalahkan Goliat. Kalau kalian perhatikan di sini, Daud itu bertumbuh sebagai remaja yang dekat dengan Tuhan. Dia selalu yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menolongnya.
baik dari pengalaman-pengalaman yang lalu dia sudah merasakan, maupun ke langkah-langkah selanjutnya atau ke masa depannya. Oleh karena Daud dekat dengan Tuhan, adik-adik, dia juga tumbuh menjadi remaja yang selalu yakin bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan dia. Tapi Daud tidak sembrono, Daud tidak sembarangan. Dia tumbuh juga menjadi seorang remaja yang penuh perencanaan, tidak asal-asalan atau tanpa persiapan. Terbukti, kalau kalian perhatikan, Daud bertanya sampai kedua orang. Padahal sebelumnya Daud sudah dimarahi oleh kakaknya Eliab karena bertanya, ada apa sih? Dia pengen tahu, ada apa? Kejadiannya bagaimana? Dan ia harus bagaimana untuk menyikapinya. Begitu juga ketika dia menghadapi Saul. Ketika Saul meremehkan bahwa, kamu mah anak masih remaja, nggak mungkin bisa kamu ngelawan Goliat yang udah jelas-jelas udah lama banget jadi tentara. Tapi Daud bisa meyakinkan bahwa Tuhan sudah menolong dia berulang kali. Dan Tuhan pasti akan menolong dia lagi. Sampai akhirnya Saul memberikan kesempatan kepada Daud untuk melawan Goliat. Adik-adik, hidup yang dijalani tiap-tiap orang tidak sama. Namun tidak ada seorang pun yang tidak pernah menghadapi persoalan, tantangan, pergumulan di tengah perjalanan kehidupannya. Ada persoalan kecil, ada persoalan besar. Ada ujian yang tak terduga, ada ujian yang bisa diduga. Ada yang cepat kita bisa selesaikan masalahnya, tapi juga ada yang membutuhkan waktu begitu lama dan memerlukan tenaga juga kerja keras. Dari sana kita bisa melihat apakah kalian bisa lulus atau tidak lulus? Dengan apakah kalian bisa bertahan dan terus melanjutkan perjalanan? Atau kalian menyerah, berhenti, dan lari dari persoalan? Firman Tuhan hari ini, adik-adik, ingin mengajarkan, mengingatkan kita bahwa orang yang setia dan bertanggung jawab itu akan memperoleh kehormatan. Setia kepada siapa? Tentu setia kepada Tuhan. Dan juga dia bertanggung jawab ketika dia mendapatkan tugas atau sesuatu kesempatan yang harus dia lakukan. Selain itu, orang yang setia juga selalu dekat dengan Tuhan dan tidak mengandalkan kekuatan sendiri atau emosinya saja. Mari perbanyak bersyukur dan jangan mengeluh. Jangan anti dengan masalah. Jangan lari dari kegagalan. Apalagi menyalahkan Tuhan atau orang lain. Kalian harus belajar seperti Daud. Bisa tenang, bisa setia, bisa percaya bahwa Tuhan akan menolong dia. Dia juga bisa memetakan masalah. Dia juga bisa mencari solusi dengan bertanya terlebih dahulu dan tidak bersikap sembrono. Adik-adik, jangan pernah tumbang ketika kalian diremehkan. Itu membutuhkan pembuktian, membutuhkan usaha dan kerja keras. Begitu juga di saat pandemi ini, adik-adik. Ketika kalian mungkin lebih banyak di rumah, bosan pasti untuk seusia kalian yang biasa banyak teman dan memerlukan relasi dengan orang-orang sekitarnya. Mari tetap mematuhi 3M. Mungkin sekarang sudah 5M, ada yang 8M. Ya, kita lihat yang 3M dulu. Ya, kalian belajar untuk tetap memakai masker, menghindari kerumunan, juga mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Tunjukkan kualitas hidup kalian sebagai anak-anak remaja. Jangan karena dianggapnya anak remaja, kamu tidak bisa diandalkan, kamu dipandang sebelah mata. Tapi kalian bisa menunjukkan dan memberi contoh dengan memakai masker yang benar, dengan menghindari kerumunan, dan juga mencuci tangan dengan sabun. Bagaimana kalian bisa menunjukkan kualitas hidup kalian di saat masa pandemi ini, dengan terus dekat kepada Tuhan. Juga selain itu, adik-adik, kalian juga belajar dengan rajin, dengan kondisi seperti ini. Jangan kalian fokus dengan kondisinya, tapi mari tetap fokus dengan kewajiban yang harus kalian lakukan. Ya, bereskan kamar kalian sendiri, jangan menyuruh orang tua atau yang lainnya. Bantu orang tua di rumah tanpa harus disuruh atau kalian menggerutu. Ya, kalian ini hidup bersama dengan keluarga kalian, bukan untuk
lebih daripada yang lain, tapi mau saling menopang satu dengan yang lain. Seperti Daud ketika diberi kepercayaan yang kecil, yaitu mengembalakan domba, dia melakukannya dengan setia. Adik-adik, tumbuhlah semakin mengenal kasih Tuhan seperti yang sudah Daud lakukan. Biarlah kalian terus berjuang dan tidak berhenti melangkah atau lari ketika kalian menghadapi persoalan. Mari mengukur kekuatan kalian. Mari mengatur strategi, melakukan perencanaan yang baik, sehingga kalian akan menjadi seorang pemenang. Adik-adik, kalian sebagai remaja, tentu nanti akan bertumbuh menjadi anak-anak yang semakin dewasa. Ya, kalian dari sini bisa mewartakan kabar baik, juga membantu menguatkan orang-orang yang terpuruk dengan masalah, seperti firman Tuhan minggu lalu, di mana ada diakonia transformatif. Ketika kalian sudah mengalami beban dan masalah, dan kalian bisa memecahkan masalah itu, kalian bisa membantu orang lain dan memotivasi orang lain untuk membantu menyelesaikan masalahnya. Biarlah kalian juga semakin dekat dengan Tuhan, sehingga kalian bisa melakukan firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kalian. Dan ketika kalian semakin menjadi pelaku firman, kalian juga dimampukan untuk menampakkan kualitas hidup kalian sebagai anak-anak Tuhan. Mari berjuang, mari berusaha, mari tidak lari dari masalah atau berdiam diri saja. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Rekan-rekan Komisi Remaja diundang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Ahli Langit dan Bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita secara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit dari orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kuduskan, persekutuan yang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Biarlah itu tidak hanya kami dengar, tapi juga kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami percaya selalu ada pertolongan Tuhan untuk hidup kami di masa remaja kami yang cukup sulit yang harus kami hadapi. Kami cukup sulit untuk menghadapi internal diri kami ataupun lingkungan sekitar kami. Juga di saat sekarang, Tuhan, dalam pandemi COVID, kami juga cukup kesulitan. Tapi kami bersyukur Tuhan memberikan fasilitas yang baik untuk kami. Tuhan memberikan kami kesehatan, Tuhan memberikan kami tuntunan. Terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan. Biarlah kami boleh semakin dekat kepada Tuhan. Kami boleh selalu rindu mendengar suara Tuhan. Dan kami boleh menunjukkan kualitas hidup kami sebagai anak-anak Tuhan yang bisa dipercaya dan bisa diandalkan walaupun kami masih remaja. Tuhan, kumpulkan kami lagi bersama-sama di minggu depan untuk kami mengisi hidup kami ini Tuhan dengan firman Tuhan, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang baik. Tuhan, saat ini juga kami berdoa untuk gereja Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong dalam masa pandemi ini, ketika kami tidak bisa beribadah bersama-sama di gereja. Tuhan yang tolong hati kami untuk diberikan kerinduan, untuk selalu mau mendengar firman Tuhan, baik setiap hari Minggu maupun setiap ada saat teduh yang di-share oleh Pak Sam, biarlah kami juga mau mendengarkannya dan mengisi hidup kami dengan hal yang baik. Tuhan, kami berdoa untuk Pak Sam sebagai calon pendeta kami, juga untuk pendeta Esa sebagai pendeta konsulen, juga majelis jemaat bersama komisi-komisi, juga aktivis. Tuhan perlengkapi setiap kami. Juga saat ini Tuhan, kami juga membutuhkan dana untuk gedung pelayanan di gereja kami Tuhan yang saat ini sudah mulai berdiri. Biarlah Tuhan Engkau yang cukupkan untuk dana itu, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Tuhan juga yang tolong untuk setiap jemaat-Mu yang mempunyai kerinduan, biarlah boleh
memberikan persembahannya untuk kemuliaan nama Tuhan dan membantu agar gedung PNN ini berjalan dengan baik dan berdiri dengan baik dan semua dananya boleh tercover dengan baik. Tuhan berkati setiap karyawan, juga setiap pekerja yang bekerja, Tuhan berikan keselamatan, jauhkan daripada mara bahaya. Tuhan, kami berdoa untuk sekolah kami, biar Tuhan yang tolong anak-anakku ini Tuhan di masa pandemi. Mungkin ada yang sudah 1 sampai 2 tahun tidak bersekolah, tapi biarlah mereka menikmati itu dengan ucapan syukur bahwa mereka masih bisa bersekolah walaupun mereka tidak bisa bertemu dengan teman-temannya. Tuhan, berikan mereka tanggung jawab, berikan mental yang baik untuk mereka belajar bersungguh-sungguh dan bekerja keras dan tidak mengandalkan contekan dari teman-teman, tapi benar-benar diberikan kesungguhan untuk bisa belajar dan mereka bisa menjadi anak-anak yang dipercaya dan berintegritas. Tuhan, kami juga berdoa saat ini untuk Pak Puji yang sakit, yang baru saja dioperasi. Biar Tuhan pulihkan Pak Puji sehingga dapat beraktivitas lagi seperti biasa. Berkati senantiasa juga keluarganya. Kami juga berdoa untuk teman-teman komisi remaja yang sakit, mereka yang juga undur, biar Tuhan kuatkan mereka. Tuhan yang tolong di masa sekarang ini Tuhan, agar mereka mendapat fasilitas yang baik. Kalau mereka sakit, juga mereka yang undur, biarlah teman-teman kami yang lain pun dapat diberikan kerinduan untuk menyapa mereka dan mengajak mereka untuk beribadah kembali. Kami bersyukur untuk anak-anak katekisasi yang sudah ikut bergabung Tuhan saat ini bersama-sama dengan kami, dan mereka sudah mulai belajar lagi untuk memperdalam iman mereka dan akhirnya mereka mengaku percaya kepada Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami di masa pandemi ini, begitu banyak kesulitan dan saat ini pun Tuhan, kasus COVID begitu naik Tuhan, biar Tuhan tolong berikan kami kesadaran sebagai masyarakat, kami hanya bisa membantu, biarlah membantu dengan disiplin, tetap memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun. Kami juga menghindari kerumunan Tuhan, kami juga mau menjaga tubuh kami dengan baik, biarlah kami tidak menjadi anak-anak yang sulit diatur atau menjadi anak-anak yang arogan. Berikan juga bangsa dan negara kami Tuhan, untuk rakyatnya diberikan perilaku yang baik, sehingga mereka juga mau tolong-menolong, bahu-membahu dengan pemerintah agar COVID ini segera dapat diselesaikan. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk orang tua kami. Biar Tuhan yang tolong orang tua kami. Kami masih banyak sekali kekurangan. Kami seringkali menyakiti hati orang tua kami. Kami juga sering berkata kasar kepada orang tua kami, tapi kami bisa berkata manis kepada teman-teman kami. Ajarlah dan tegurlah kami mau mengevaluasi diri kami, untuk kami juga belajar menjadi saluran berkat-Mu, untuk kami menjaga kualitas hidup iman kami hanya kepada Tuhan, dengan menghormati orang tua kami. Berkati pekerjaannya Tuhan, berkati kesehatannya, berkati hari-harinya, untuk kami juga bisa menjadi anak-anak Tuhan, yang bertanggung jawab dengan apa yang diberikan, untuk kami melakukan kewajiban kami sebagai pelajar dengan baik, dan kami bisa mencapai masa depan kami ke depan dengan membahagiakan Tuhan dan orang tua kami. Inilah doa dan sembahyang kami yang jauh dari sempurna Tuhan, biar Tuhan yang tolong sempurnakan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Ampunilah kami kan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Nas persembahan kita diambil dari Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang akan dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Persembahan bisa ditransfer ke rekening gereja atau dititipkan ke penatua pendamping tiap wilayah. Diberi waktu untuk teman-teman yang mau mengisi amplop persembahan lebih dahulu. Untuk mengiringi persembahan kita, mari kita kembali memuji nama Tuhan dengan lagu Aku Bawa dan Berikan.
Teman-teman, untuk menutupi persembahan ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, pada hari ini kami telah mengumpulkan persembahan yang berasal daripada-Mu saja. Berkatilah tangan-tangan yang memberi dan yang akan mengelola persembahan ini agar menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, kita akan menutup ibadah online kita pada hari Minggu ini, dan kita akan kembali mengangkat satu pujian, Tak Ku Tahu Kan Hari Esok. Maaf ada revisi ya, lagunya Tenanglah Kini Hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpiku.
Adik-adik, kita akan masuk ke dalam pengutusan dan berkat. Ingatlah supaya kalian jangan pernah tumbang ketika kalian diremehkan, bahwa orang yang setia dan bertanggung jawab akan memperoleh kehormatan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Dari dan selamanya. Mari sama-sama kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera hari ini dan selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Saat teduh untuk kita sekalian. Adik-adik untuk yang kelas katekisasi silakan mengisi absen di grup katekisasi. Siapa saja yang sudah ikut di ibadah korem pada hari ini. Citan mengajak kalian untuk ikut karena memang selain kalian juga beribadah, kalian juga nanti akan belajar. Ada beberapa pertanyaan yang diambil dari ibadah yang kalian lakukan saat ini. Contoh misalnya untuk liturgi, ya kalian nanti ada pertanyaan yang bertanya, coba sebutkan bagaimana liturgi dari awal hingga akhir. Seperti tadi, ya ada lagu pembuka, ada votum salam, lalu ada pengakuan dosa, lalu ada juga berita anugerah, baru masuk firman, pengakuan iman, dan sebagainya. Seperti itu kalian yang lama-lama ikut di ibadah korem ini, kamu juga nanti akan hafal dengan sendirinya. Juga jangan lupa, kalian harus juga hafal pengakuan iman rasuli, juga doa Bapa Kami. Ya, itu jangan lupa untuk kalian yang ikut kelas katekisasi, Citan mengingatkan kalian. Ya, itu salah satu nanti yang juga akan keluar ketika kalian selesai mengikuti katekisasi dan persiapan untuk masuk ke dalam CD. Rekan-rekan korem, Citan mau kasih tahu bahwa hari ini seharusnya Pak Puji yang membawakan firman, tapi Pak Puji sedang sakit, jadi Citan gantikan. Minggu depan Pak Puji yang akan membawakan firman. Doakan Pak Puji yang habis operasi pada hari Sabtu yang lalu ya di Rumah Sakit Medicare. Citan juga mau pesankan untuk kalian nanti pengurus pada tanggal 25 Juli akan ada penerimaan anggota baru dari kelas Immanuel. Mohon dipersiapkan dengan baik. Kalian bisa menghubungi Pak Sam juga Pak Puji untuk langkah-langkah selanjutnya, atau kalian bisa japri Citan untuk memberitahu apa saja yang akan kalian lakukan. Demikian pengumuman dari Citan. Terima kasih. Selanjutnya Jose Warta. Kenapa? Shalom, selamat pagi Korem. Warta Listen pada hari ini, untuk yang pertama, metode pengumpulan persembahan berhubungan pandemi virus corona COVID-19 dan himbauan sinode terkait pelaksanaan ibadah di rumah. Majelis Jemaat GKI Cicurug menghimbau kepada anggota jemaat dan simpatisan untuk tetap berpartisipasi mendukung keberadaan gereja lewat pengumpulan persembahan dengan cara 1. Transfer ke rekening milik GKI Cicurug atau atas nama Brata Wiwari atau Krisdiana Ginanti. Yang kedua, dititipkan kepada penatua pendamping wilayah masing-masing. Yang ketiga, dikirimkan ke gereja, dimasukkan ke dalam amplop tertutup dan dikirimkan ke kantor gereja. Amplop dapat memakai amplop biasa dan dilem.
Yang kedua, mengingatkan untuk ibadah kopdar yang dilaksanakan setiap hari Rabu pukul 8 malam via Google Meet. Ketiga, jangan lupa teman-teman Koream untuk mengingatkan teman-teman yang undur. Terima kasih. Untuk teman-teman semua, jangan lupa untuk mengisi absen ibadah hari ini ya. Terima kasih. Oke, apakah ada pengumuman lagi untuk jadwal minggu depan? Oh, ada Pak. Petugasnya? Untuk Silakan. kopdar Pak Sam, untuk kopdarnya Pak Sam. Iya, Ci, kopdar Rabu tanggal berapa? Juli 7. berapa tuh? 7, ya itu 7. Ci. Nah, udah disiapin sih. Oke. Petugas minggu depan. Terima kasih orang. Ya, Kes. Untuk petugas minggu depan tanggal 11 Juli 2021, WL-nya Mary, wartanya Indion, pemandunya Maria, Miracle, dan Indion. Pembawa firmannya Pak Puji. Terima kasih. Oke. Ada lagi pengumuman yang lain? Cukup ya, tinggal yang kelas katekisasi saja. Marta mungkin tolong dikoordinir untuk absensinya. Siapkan. Oke, pamit Citan. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Hari Minggu, Tan. Kalau tidak ada pengumuman lagi, selamat hari Minggu. Tuhan berkati. Bapak bentar, buat yang ikut katekisasi. Ya, kenapa, Marta? Buat yang ikut katekisasi jangan keluar dulu, mau di screenshot. Oh, ide yang bagus. Oke, good. Ya, jadi yang non katekisasi terima kasih. Silakan meninggalkan. Mari jangan lupa recordingnya di off ya.